Ya, selamat pagi. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi vektor. Jadi operasi vektor nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian bilangan dengan vektor. Untuk yang pertama tentang penjumlahan vektor, ini dijelaskan secara geometri dulu. Misalkan di sini diketahui vektor U-nya ke arah kanan dan vektor V-nya ke arah atas. Sudah pernah Ibu jelaskan kalau dia ke kanan itu nilainya positif, ke kiri itu nilainya negatif, kalau ke atas itu nilainya positif, ke bawah itu nilainya negatif. Jadi dari arahnya ya kita sambil lihat. Nah, kemudian gambar ini disajikan pada kolom seperti ini ya. Ibu buat seperti ini. Nah, misalkan panjang AB-nya ini ada berapa satuan, sudah pernah Ibu ajarkan bagaimana menentukan nilai vektor ya dari R2. Nah, misalkan ini vektor AB-nya ini tadi ya. Kemudian vektor BC, bagaimana kita menggunakan secara aturan segitiga. Nah, menghasilkan apa nanti? Nah, jadi awalnya vektor AB-nya seperti ini ya, kemudian B-nya menuju ke C. Nah, untuk menggunakan aturan segitiga, vektor AB ke BC ini sama saja dengan vektor AC, sehingga bisa kita tuliskan di sini vektor AB tadi diketahui U ya, vektor B ke C itu diketahui V, sehingga vektor AB ke BC itu adalah U ditambah V ya, vektor U ditambah vektor V. Ini gambar pertamanya, ini gambar kedua ya. Jadi kita ambil ujung awalnya di sini ya, ke akhirnya di sini. Awal kemudian akhir. Ini adalah vektornya kalau menggunakan aturan segitiga. Sehingga hasil dari vektor A, B ditambah vektor B, C itu adalah vektor AC. Atau vektor U ditambah vektor V nanti menghasilkan vektor U plus V. Seperti itu. Atau ini ya, ini hasilnya. Nah, kalau menggunakan aturan jajar genjang ya, tadi gambarnya seperti ini. Ya, AB kemudian BC. Kita gunakan gambar ini. Bagaimana cara apabila menggunakan aturan jajar genjang? Misalkan ini gambar AB, BC. Jadi kita anggap yang ini tidak ada dulu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, setelah itu kita gambarkan ini yang merahnya nanti dulu. Kita gambarkan yang sama dengan vektor V. Masih ingat tentang kesamaan vektor? Kalau kesamaan vektor, nilai dan arahnya sama. Nah, kita buat vektor V di sini ya, yang sama dengan vektor BC ini. Yaitu kita namakan vektor AD. Kemudian kita buat lagi vektor U-nya yang sama dengan vektor AB ini, yaitu vektor DC. Ya. Nah, sama juga ternyata kalau menggunakan aturan jajar genjang ya, nanti akan bentuknya jajar genjang. Nah, dari vektor AB ke BC ini kalau menggunakan aturan jajar genjang ya, kita ambil yang tadi kesamaan vektornya tadi sehingga menghasilkan vektor AC juga. Sehingga dari sini juga sama kesimpulannya, hasil dari vektor AB tambah vektor BC itu adalah vektor AC. Ini menggunakan aturan jajar genjang. Nah, kalau secara aljabar atau secara analitik yang rumusnya ya yang kita gunakan seperti ini. U tambah P, misalkan U diketahui AB, kemudian vektor V yang diketahui C, D, nanti ini dijumlahkan ya. A ditambah C, B tambah D. Begitu pula untuk yang di R3-nya, U tambah P, misalkan vektor U-nya A, B, C, vektor V-nya D, E, F. Nanti dijumlahkan A ditambah D, A plus D, B tambah E berarti B plus E ya, C tambah F berarti C plus F. Ini kalau secara aturan aljabar atau analitik untuk penjumlahan vektor. Misalkan di sini kita buat contoh ya. Diketahui vektor P ya, bisa dibaca 61, vektor Q-nya 23. Kita mencari berapa vektor P tambah vektor Q-nya. Kita tinggal masukkan vektor P-nya nilainya tadi 61 ya. Vektor Q-nya itu 23, sehingga kita jumlahkan 6 tambah 2 hasilnya 8. 1 tambah 3 hasilnya 4, sehingga vektor P tambah vektor Q itu hasilnya adalah 8, 4.
Kemudian contoh yang kedua, diketahui vektor A itu 8, min 35, dan vektor B min 2, 20. Kita menentukan hasil berapakah vektor dari vektor B tambah vektor A. Vektor B-nya tinggal kita masukkan tadi min 2, 20. Vektor A-nya itu 8, min 35. Tinggal kita jumlahkan hasilnya min 2 tambah 8 itu positif 6, 2 tambah min 3 itu negatif 1, 0 tambah 5, 5. Sehingga vektor B plus A itu adalah 6, min 1, 5. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang penjumlahan vektor. Kemudian untuk pengurangan vektor, nah ini juga sama, ada dua cara, yaitu menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Jadi gambarnya tadi kita ini ya gambarnya. Nah, jadi yang hijau ini hasil dari vektornya. Misalkan diketahui vektor AB-nya ini belum ada ya, kita anggap ini belum ada, ibu tutup ya. Vektor AB-nya itu vektor U, kemudian vektor AC-nya itu vektor V. Berapakah hasil dari vektor AB tambah vektor AC? Hasilnya berapa? Nah, kalau kita perhatikan AB-nya ke arah sana nih, kemudian AC-nya ke arah sana. Terus bagaimana caranya kita bisa menentukan vektor U kurang V? Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, kita gunakan yang aturan jajar genjang ya, supaya hasilnya kenapa jadi seperti ini. Nah, kalau menggunakan aturan jajar genjang, ini tadi gini ya gambarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak ada ya, kita nggak tutup. Nah, misalkan gambarnya seperti ini nih. Nah, vektor AB tadi vektor AB-nya itu vektor U, vektor AC-nya itu ya vektor V yang ini ya. Nah, bagaimana supaya menghasilkan pengurangan vektor U dikurang V? Nah, caranya adalah kita menggunakan aturan kesamaan vektor juga. Nah, yang sama dengan vektor V, kita gambarkan ke arah sini ya. Nah, tapi dia berlawanan arah. Ini AC-nya tadi ke atas panahnya. Sekarang dia ke arah bawah. Untuk yang C-nya ujungnya ini, berarti B ke C. Ini sama ya, tapi arahnya yang berbeda, arahnya ke bawah. Nah, sehingga vektor AB ya ditambah dengan vektor BC itu menghasilkan vektor AC. Atau kita simpulkan di sini hasil vektor AB dikurang vektor BC itu adalah vektor AC. AB-nya ke arah yang positif ya, BC-nya ke arah yang negatif. Nah, berapa hasil vektornya? Yaitu vektor AC. Nah, makanya di sini gambarnya dia panahnya ke arah bawah. Jadi dari sini ke sini kita ambil ujung-ujungnya, ini yang awalnya, ini akhirnya. Jadi untuk menentukan gambar, kalau ada misalkan dua garis seperti ini ya, yang kita ambil ujungnya dengan akhirnya. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita peroleh gambar yang aturan segitiga. Jadi gambar ini yang mana yang sejajar dengan ini? Yang sejajar dengan ini kan yang ini. Nah, kita gambar. Dia ke arah bawah juga kalau untuk gambar ini. Jadi kalau kita gambarkan, nah makanya jadi aturan segitiganya. Jadi kalau misalkan aturan segitiga tinggal kita tarik aja ke bawah di sini ya. Nanti akan menghasilkan vektor AB ya. AB dikurang AC. AB dikurang AC nanti menghasilkan vektor CB tapi ke arah bawah. Oke. Ini secara geometrinya. Kalau secara analitiknya, ini rumusnya ya, tinggal kita kurangkan A kurang C, B kurang D ya di sini. Kemudian untuk yang di R3-nya juga sama. Nah, langsung kita masuk contoh. Diketahui koordinat titik A-nya 1, 2, 3 dan koordinat titik B-nya 2, 4, 5. Kita menentukan hasil dari vektor B kurang vektor A. Vektor B-nya berapa? Tadi ya, ingat masih kalau untuk vektor posisi ya, itu sama saja dengan titik koordinat nilainya. Vektor B-nya itu 2, 4, 5. Vektor A-nya berapa? 1, 2, 3 ya. Tinggal kita kurangkan hasilnya 2 kurang 1, 1, 4 kurang 2, 2, 5 dikurang 3 itu 2. Berarti hasil vektor B kurang vektor A itu adalah 1, 2, 2 ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk perkalian bilangan dengan vektor, kalau kita perhatikan dari gambar ini ya, ini ada vektor P. Vektor P ini berawal dari yang ini. Ini kita ini ada gambar 1 dan 2 ya, gambar 1 dan 2.
Kemudian ini ibu buat lagi, ini ada gambar 1, gambar 2, dan ini adalah gambar yang ketiga. Nah, jadi untuk gambar yang ini dulu ya, kita bahas gambar yang di atas. Ini nilainya ini dia ke arah sana, ini juga sama, arahnya sama. Nah, apa maksudnya dari perkalian bilangan dengan vektor ini? Nah, jadi perkalian bilangan dengan vektor ini kan nilainya nih berapa ini? Vektor V nilainya berapa? Vektor P itu nilai vektornya berapa? Iya, jadi 3 ya, ke arah kanan 3. Karena dia sudah sampai ke ujungnya, jadi tidak ada untuk nilai y-nya ya. Jadi nilai y-nya itu nilainya 0. Nah, seperti ini. Kemudian ada vektor 2v di sini. 2 vektor v ya. Nah, 2 itu nilai bilangan atau nilai skalar. Jadi bilangan di sini atau skalarnya. Ya, skalar. Nah, ada depan bilangan. Kenapa 2 di sini? Nah, kalau kita perhatikan, coba diperhatikan ya. Ini ada berapa satuan nih? Ke arah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oh, ini kelebihan. Oh, ini kelebihan ibu buat ya. Di sini dia. Oke, ini ibu coret dulu ya. Mohon maaf. Kita hitung dulu lagi ya. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6-nya itu untuk vektornya 6 ya. Untuk gambar yang ini ibu tulis di sini ya. Gambar yang kedua 6. Kemudian ke arah atas bawahnya juga nggak ada. Nah, tidak ada. Nah, kenapa ada 2V? Jadi 2-nya kita keluarkan. Nah, di sini nilainya 3, 0. Ya, seperti ini. Ini kalau dikalikan 2 hasilnya 6, 0 ya. Nah, sedangkan vektor P-nya tadi yang diketahui 3, 0. Sehingga berarti gini, 3, 0 tadi itu sama dengan V, vektor V. Nah, makanya di sini 2V di sini. Ini yang namanya perkalian bilangan atau skalar dengan vektor. Nah, terus gambar yang ke-1 ini A. Ini 2A, ini min 3A. Nah, apa bedanya ini kita perhatikan ya. Yang A ini berapa satuan nih ke arah kanan vektor A? Ibu tulis di sini ya. Vektor A-nya nilainya ke arah kanan ya, berarti ada 2. Terus ke arah atas ada 3 satuan. Oke, ini asal muasalnya ya, vektor A. Kemudian vektor 2A. Nah, ini kita buktikan. 2A, A-nya tadi diketahui 2, 3. Tapi kita hitung dulu ini berapa nilai vektornya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Ya, 4. Kita buat seperti ini dulu. Kemudian ke arah atasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke arah atas. Nah, ini kalau kita keluarkan 2-nya ya. Nah, berarti di sini 2, ini 3. Berarti ini 2. Nah, 2, 3-nya berapa tadi diketahui vektor A. Nah, ini 2A-nya. Kemudian di sini gambarnya, ini kalau kita perhatikan arah panahnya ke bawah ya. Ini ujungnya, ini yang akhirnya ini. Titik ujung di sini, kemudian ini pangkalnya. Kita hitung dulu ya. Berarti ini ke arah berapa nih? Ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Tapi dia ke arah kiri, berarti min 6. Kemudian kita hitung ke arah bawah. Kita mulai dari 1, lagi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tapi ke arah bawah, berarti min 9. Apakah dia min 3A, min 3 vektor A? Nah, kita keluarkan ya, min 3-nya. Hasilnya di dalam berapa? 2. 9-nya berapa? Min 3 ya. Nah, berarti berapa ini? Min 3. Nah, 2, 3-nya tadi apa? Vektor A. Oke, jadi ini yang dinamakan dengan perkalian bilangan atau skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor atau perkalian bilangan dengan vektor. Yang mana yang skalarnya atau bilangannya yang ada di depan vektornya ini? Ini yang dinamakan dengan bilangan, yang skalarnya ya atau skalarnya ini vektornya.
Jadi kalau dilakukan perkalian 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Oke, ini caranya. Nah, kalau cara analitiknya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada skalar atau ada bilangan di depan, tinggal kita kalikan M kali A, MA, M kali B, MB, M kali C, MC. Dan begitu juga untuk yang R2-nya. Nah, kita masuk contoh. Misalkan diketahui vektor A min 2 min 3 6, vektor B 10 min 5 min 25 ini ya. Kita tentukan berapakah hasil dari min 3 vektor A, yang B-nya 1/5 vektor B. Kita jawab dulu yang A, min 3A. Min 3, vektor A-nya tadi min 2, min 3, 6. Tinggal kita kalikan ya. Min 3 kali min 2, 6. Min 3 kali min 3, 9. Min 3 kali 6, min 18. Jadi hasil dari min 3 vektor A itu adalah 6, 9, min 18. Jadi kita kalikan satu-satu ke dalam bilangannya itu. Kemudian untuk vektor B, 1/5 vektor B. Ya, berarti 1/5. Berarti 1/5 kali 10, berarti 10/5, 10 bagi 5, 2. Terus min 5 dikali 1/5, berarti min 5/5, min 5 bagi 5 hasilnya min 1. Min 25 dikali 1/5 itu min 25 dibagi 5, min 25 bagi 5 berapa? Oh, ini salah nih, ibu salah tulis, ini hasilnya min 5 ya. Oke, ini. Nah, jadi hasil dari 1/5 vektor B itu adalah 2 min 1 min 5. Ini jawabannya. Ya, ini materi tentang operasi vektor pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, silahkan dibaca lagi bukunya ya, kemarin sudah ibu share materinya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan biasanya untuk materi ini yang sering digunakan itu cara analitiknya yang pakai rumus ya. Nah, kalau gambar mungkin sekilas, tapi tidak salah kalau kita membahas tentang gambar ya. Siapa tahu nanti ada keluar pada soal ujian. Oke, nanti kita akan masuk pada bagian video yang kedua.